Selamat datang di channel Ichimoku Trader. Hari ini, saya akan screening beberapa saham yang bisa teman-teman masukkan ke watchlist karena masih berpotensi bergerak naik minggu depan. Semoga analisa ini dapat membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Oke, hari ini kita bahas IHSG terlebih dahulu ya. Karena IHSG saat ini itu sideways tapi belum bikin new low lagi ya. Candlenya doji. Ini kemungkinan besar IHSG saat ini itu sedang ragu-ragu atau bingung dia itu mau break di 6.700 atau ngejebol area 6.548. Ya. Saat ini sedang ragu-ragu. Kalau dilihat kemungkinan besarnya itu IHSG kemungkinan masih menguji area 6.500 terlebih dahulu sebelum menguji resisten 6.700. Karena trennya saat ini sideways to down ya. Jadi kemungkinannya itu IHSG akan lebih cenderung koreksi ketimbang menguji area resisten. Tapi bisa saja saya salah ya. Oke. Kita langsung masuk ke alert ya. Alert dari BB Cuan alert ya. Saya ngambilnya dari jam 2, alert yang muncul di jam 2 sekitar jam 2:30 ya. Tuh ada highs. Ya, di alert baby cuan itu ada highs. Ya, alertnya di harga 246. Ini close di 248. Ya, kalau teman-teman langsung ambil di 246 udah cuan satu tick, oke. Kemungkinan hari ini tuh dia kalau dia enggak koreksi ya. Kalau dia enggak koreksi, dia mungkin akan langsung naik itu ke 250 atau 252 ya. Dia ke 252. Paling tingginya mungkin 254 atau 256 ya. Tapi kalau mau sedikit sabar mungkin masih bisa break ke 270 atau 270 lah. Kenapa 270? Karena ini ada resisten. Ya. Dan hati-hati jika highs ini koreksinya di bawah 230. Sebaiknya teman-teman exit kalau dia ke 230, oke? Karena kita ngambilnya di sini ya. TP-nya itu bisa tipis, bisa tinggi. Jadi kalau menurut saya, karena ini masih sideways dan baru mencoba breakout, kemungkinan dia akan koreksi. Ya. Jadi kalau emang tujuannya cuman ngambil 2-3%, dapatlah itu ya. Mungkin langsung kena itu, langsung dijual aja. Tapi kalau mau nunggu, itu beresiko. Kenapa? Karena dia hari ini kemungkinan akan koreksi dulu.
jadi harus hati-hati. Cuman ya tergantung trading plan teman-teman ya. Oke, selanjutnya ada Mika. Mika. Oke, Mika bikin jarum suntik ya. Ini ngambilnya 23.40. Bentar. 28.40, oke. Nah, di sini ya dia nyuruh kita ngambil, ternyata turun sampai 27.50. Nah, cut loss-nya di mana nih? Cut loss-nya di bawah sini lah ya. Di bawah 2610. Tapi itu udah tinggi loh. Ya sih. Inilah kemungkinan ini fake signal ya. Tapi kita nggak tahu. Tapi Mika ini masih berada di atas MA 20-nya. Antara bagus sama enggak sih. Soalnya MA 200 sama MA 20-nya ini masih datar-datar aja. Belum ada yang benar-benar ngarah ke atas seperti itu ya. Jadi ya mungkin sabar-sabar lah ya. Oke. TP-nya di mana TP-nya? TP bisa pasang 2890 atau 2950. Ya, kalau dia masih gagal di 2890 itu nggak bisa kita TP ke 29 ya. Gitu aja. Ya, TP-nya sekitar sini aja 29 lah. Volumenya ini udah mulai mengecil, makanya ini agak ngerucut ya Bollinger Band-nya. Jadi kemungkinan dia akan lompat-lompat itu semakin sedikit. Oke, berikutnya ada BBCA. BBCA di sini tuh dia naik ya. Naik. Kemarin itu close-nya 7.000. Sekarang itu dia di harga 7.150. Alertnya 7.075. Rp7.075. Oke. Nah, di sini ya. TP-nya di mana? TP-nya bisa di 7.250 atau di 7.200.
Kalau secara tren ini masih downtrend, tapi masih akan nguji area resisten dulu. Ya, kemungkinan BBCA akan nguji area resisten dulu. Hari ini dia nguji resisten, nggak kena, dia akan sideways, cenderung downtrend lagi. Kenapa dia kok nggak naik? Karena dia masih gagal ketika bersentuhan dengan si MA20 sama MA200. Tuh dia tadinya jadi support kuat, terus dijebol, nanti akan jadi resist kuat. Gitu ya. Tapi kalau dia bisa jebol, ya dia bisa jebol. Mudah-mudahan bisa balik. Gitu ya. Nah tapi ini kan lagging indicator ya. Jadi saya pakainya cuman menunjukkan tren. Ya, jadi saat ini trennya sideways to down. Kenapa? Karena dia belum ada tembus area MA20. Tapi masih bisa lah dia naik ya. Ke menguji area resisten. Kenapa? Karena belum ada pengujian area resisten. Hampir mau 5 hari ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Mungkin hari ini dia akan menguji. Code-nya ada cak. Cak ini nih di 161. Kayaknya arah deh ini ya. Oh enggak. Sini ya rekomennya ya. Terus dia naik sampai 169 ini aja udah mau kemungkinan besar udah 5%, 6% tuh. Ya kan? Udah 5%. Udah 5%, 6%. Kalau mau nunggu 7%, ya cepet-cepetan aja. Ya. Tergantung hari ini dia itu kemana. Kalau dia masih naik sampai 170-an, hati-hati tuh. Kemungkinan akan ditarik turun ya. Mungkin kayak ini ya. Nah, jadi kalau udah cuan sekitar 7% dijualan aja ya. Bebas sih mau di hold juga nggak apa-apa, cuman kalau dia turun dalam jangan salahin saya ya. Bilang suruh hold. Saya nggak nyuruh hold ya. Saya suruh TP di sekitar 170-an. Kenapa? Karena ininya juga dalam nih. Supportnya gak sebanding sama cuannya nanti. Sip. Sip. Sip ini Plastindo. Sinergi Plastindo. Masuknya 81 lagi. Di sini ya masuknya ya. Cut loss-nya dikit lagi itu. Cut loss-nya 79. 3 tick mungkin 2-3% keluar ya.
Nih TP-nya mungkin masih bisa lah ke 84, 86 ya. Dia ke 86 aja itu udah mau 4% tuh. Ambilnya 81 dengan 4%, hampir 5 tuh. Lumayan lah ya 4%. Jangan muluk-muluk saham kayak beginian. Trennya downtrend nih ya. Jadi lihat trennya, lihat kemungkinannya. Ya, jangan asal-asalan aja entry-nya ya. Kayak ada SMRA juga. Sempra 555. Ya di sini ya. Close-nya 550. Cut loss-nya 535, TP-nya 565. Ya, kalau dia bisa breakout tuh cakep, tapi kalau dia belum bisa, TP aja di 565. Tipis itu 1%. Ya, kalau saya sih kemungkinan nggak akan entry di situ ya. Dan saya juga kemarin kebetulan emang nggak mantau SMRA ya. Kenapa? Karena emang trennya lagi nggak bagus. Nah, ada agro ini sebenarnya masih oke sih, dia koreksi wajar. Selama dia nggak bikin low dari 685 sih masih oke banget. Kalau dia udah jebol 685, ceritanya bisa beda nih. Jadi bandar yang ngambil 630 ini nggak kuat ngangkatin si candle sampai 785 ini ya. Bandarnya berarti biarin. Kalau dia masih koreksi sekitaran 600-an, 68, 700 masih oke lah ya. Cicil-cicil aja kalau mau. Tapi kalau jebol buang ya. Terutama kalau dia masih gagal 600. Exit semua. Ini kalau nge-swing masih oke sih. Kenapa? Karena harganya masih di atas MA 220. Walaupun masih di bawah MA 200. Oke aja. Distribusinya kuat nih. Volumenya mengerikan ya. Walaupun candlenya kecil. Kita lihat kuat nggak dia nahannya. Kalau dia kuat nahan di sini, cakep itu, bisa lanjut. Kuatnya breeze. Breeze turun naik. Ngambilnya 1541 lagi. Close-nya 1545. 1545 itu di pucuk. Enggak deh. Iya deh. Iya tuh. 1545 itu di pucuk. Close-nya 1515. Ya, di ujung ini. Sekarang close-nya di sini.
Tapi kalau secara tren ini udah breakout sih. Jadi ya kalau dia masih koreksi, cicil aja dulu. Ya, masih bisa kok ini, masih bisa ke 1585 ya. 1570, 1585 lah IP-nya ya. Kalau dia di bawah 1465 exit dulu aja. Oke. Ya, ada land 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 oh baru breakout 144 144 lumayan nih. Di sini terus naik sampai 151. Udah mau 5%-an itu. Kan. Udah 5%-an tuh ya. Kalau masih mau nahan ya mungkin masih akan naik sampai 156 158 lah ya. Hati-hati kalau dia udah ke situ 158 ya. Ya banter-banter 159. Biasanya akan turun lagi. Jadi ya hati-hatilah. Oke. Kalau baru mau masuk jangan masuk. Cepet aja om, nggak boleh. Kalau nekat ya udah terserah deh. Cuman resikonya tanggung diri ya. Saya kenapa nggak pasang cut loss di land? Biar tahu sendiri di mana supportnya. Oke, berikutnya BBYP. BBYP ini masuknya di 1355. Oke, dia tutupnya 1350. Beda 1 tick ya. Ini ngambilnya sedikit di pucuk nih. TP-nya cuman ke 14-an, 1420 lah mungkin ya. Atau 1415. Cut loss-nya kalau dia gagal, cut loss bisa pasang di 1250. 1250. Inilah ya kalau dia masih gagal bertahan di atas 1250, lupakan lah ya. Kalau dia masih lanjut, Soke itu udah berada di atas MA20. Kalau dia koreksi wajar ya. Sini ada Arto juga, Arto. Arto, ampun Bang Jago ya. Oke, si ampun Bang Jago 9.525. 9.525 satu tik. Sekarang 9.525. 900
9.550. Oh, naik 1 tik cuman ya. Oke. Kalau dilihat ini, kalau dia nggak koreksi, langsung naik. Kalau dia koreksi, kemungkinan itu cuman sekitar 9.300 atau 9.250 ya. Uji ini aja, uji support sementara ya. Kalau dia langsung breakout cakep tuh, mudah-mudahan targetnya bisa ke 10.000-an lagi ya. Ya sini lah ya minimal. Kalau nggak bisa, mungkin ke sini. Ya tipis. Ini satu lot aja udah mau 1 juta loh. Oke. Ada asa juga, asa. Asa. Waduh, ini sama apa? Ngambil di 304 lagi. Udah saham pucuk langit, ngambil 304. Ya, ngambilnya di situ lagi tuh. Ini trennya itu sideways sekarang. Ya, cuman nggak tahu ini candlenya belum 200. Jadi kalau 20 udah ada, dia sideways ya. Volumenya lumayan, ini belum ada koreksi lagi. Candle yang ini udah ragu-ragu. Jadi ya main tipis aja lah ya. Mungkin 2-3% sampai 310 atau 308. Ya kalau masih bisa ke situ, langsung keluar aja lah. Nggak usah nunggu-nunggu. Soalnya ini berbahaya nih. Ya. Kodenya Bristol udah, BBYB udah, Esta. Esta ini yang terakhir ya. Soalnya kalau sudah lewat dari jam 14.30 itu kita biasanya jarang dapat barang. 5.15 close-nya 5.15. Tertingginya sempat 5.95. Kalau dia bisa balik lagi itu belasan persen. Widih. Haruslah. Salah cuy. 15%. Ya. Kalau dia bisa balik aja itu 15%. Saat ini mungkin bisa dia balik ke situ, tapi enggak langsung ya, pelan-pelan ya. Nanti naik, nanti turun, nanti naik, nanti turun ya, terus sampai sini naik. Ya, atau ini penurunannya itu setengah candle nih, setengah dari candle aslinya itu biasanya koreksi lagi. Jadi jangan berpikir dia akan langsung ke sini. Itu namanya mimpi ya. Oke, jadi tipis aja, mungkin 2-3%, ambil 25-30 itu udah oke banget. Dia naik 525, 2530 itu udah bisa di TP. Ambil aja berapa persen deh. Ya, kita kan sebenarnya
trading plan-nya Mbak Bunga itu kan cuannya kurang lebih itu cuman 1-2% yang diambil. Ya, cuman kalau dihitungin 1-2% itu nggak ketutup sama biaya brokernya ya. Jadi kemungkinan pas itu ngambilnya sekitar 3%. Ya kalau teman-teman dikasih 7% ya tersenyum lah ya. Tersenyum kita itu udah dikasih 7%. 7% di harga 500-an. Ya, di harga ribuan itu gede loh. Oke, segitu aja jumpa kita kali ini. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat. Dan support terus channel ini dengan tekan tombol like dan subscribe agar channel ini makin berkembang dan dapat membantu lebih banyak orang.